Dalam tidur bermimpi. Mimpi selamanya adalah mimpi, bukan sebuah kenyataan. Mimpi adalah mimpi. Kata baginda Nabi, kalau kamu mimpi yang baik, itu kabar gembira. Agar kamu senang. Kalau itu mimpi tidak baik, nggak usah kau pikirin, karena itu mimpi. Nggak akan membahayakan dalam hidupmu di alam nyata. Sebaik-baik mimpi, nggak baik, nggak enak saat bangun. Puasa bulan Ramadan di siang hari lagi mimpi mau makan, bangun nggak enak. Anda mimpi dikejar harimau, ngos-ngosan, bangun, alhamdulillah. Mimpi adalah mimpi. Hidup Anda jangan urusan mimpi. Tuh ada orang mukanya muka mimpi, pasti ada mimpi baru. Kalau cerita mimpi kayak film, Anda jangan urusan dengan itu. Nah ini berarti kalau mimpi ketemu orang tua, bisa saja itu kabar gembira dari Allah, mengingatkan Anda biar Anda membaca doa untuk orang tua dan sebagainya. Nggak usah dibocong-jongan kenapa dan sebagainya. Orang tua Anda ahli husnul khotimah, sudah nyaman. Semua kebaikan yang Anda lakukan akan mengalir kepada beliau. Wah, orang tuaku nangis, aku mimpi. Nggak usah kepikiran, berarti saya ini yang kurang banyak doa. Begitu. Jadi jangan menafsiri yang enggak-enggak, apalagi suudon kepada orang. Mimpi ketemu orang tua, mimpi ketemu guru. Jadi ini peringatan, bahasanya kenapa kok mimpi ketemu guru? Mungkin selama ini kita lupa kepada guru. Allah ingatkan, mimpi ketemu orang tua. Mungkin Anda sudah seminggu nggak pernah doa untuk orang tua. Sehingga Allah ingatkan dalam mimpi, Anda ngelihat orang tua Anda dalam mimpi karena seminggu nggak pernah doa. Alhamdulillah. Jadi sudah jangan biasa sering bagi orang mimpi langsung kepikiran di alam nyata. Sampai kadang orang lebih percaya mimpi dari alam nyata. Ada suatu kita orang datang, Buya alhamdulillah saya mimpi ketemu Buya. Buya menyuruh saya mengamalkan itu, lalu saya amalkan. Ente nih ketemu langsung ini loh yang mau diamalkan, mimpi dia. Yang orang kok aneh banget dengan mimpi. Alam nyata. Mimpi saya, ketemu saya dengar ceramah, Anda amalkan, nunggu mimpi lah. Ini kan repot orang-orang. Untuk mengamalkan syariat Nabi nunggu mimpi ketemu Nabi. Setiap hari kita dengar hadis Nabi kok. Namanya kan Nabi langsung memangkas dalam dunia permimpian. Memang adalah juz'un, sebagian ada kenabian, wahyu, ilham. Allah memberikan kepada seorang hamba mimpi baik. Itu adalah kabar gembira. Tapi tetap adalah mimpi kabar gembira biar dirimu senang dan sebagainya. Kalau buruk dipangkas oleh Nabi. Kalau buruk nggak akan melayu, duruk, tidak akan membahayakanmu. Jangan prasangka buruk, jangan aneh-aneh. Kenapa nggak usah. Makanya, aku mimpi anakku patah tangannya. Kayaknya dapat fulus, gitu aja. Nggak usah kepikiran mau mimpi kok. Mimpi dibawa ke alam nyata, pusing. Jadi insya Allah, makanya tolong yang biasa dengan gaya mimpi-mimpian, ini tolong akhiri kisah-kisah gaya mimpi-mimpi itu. Kita perlu alam nyata, bukan banyak mimpi. Memang orang hobi mimpi betul. Kalau cerita mimpi itu nggak habis-habis setiap hari. Emang nggak mimpi. Kemudian nanti bisa meningkat dalam dusta mimpi, ketemu Nabi, ketemu Rasul, nggak khayal, berbohong, bahaya semuanya. Dan kalau sudah orang jago cerita mimpi, pasti ada tambahnya bohong-bohong segala macam, naudzubillah. Baik. Kemudian yang lainnya yang harus kita pahami, mimpi itu bisa ditakwili oleh ahlinya. Maka dari itu Anda jangan banyak cerita tentang mimpi kepada asal orang. Khawatir yang nyeleduk menakwili yang nggak baik. Jangan-jangan itu yang terjadi. Sehingga mimpi adalah, Anda boleh cerita mimpi kepada orang yang Anda percaya dan Anda tidak bohong. Biarpun ada bohong, tafsiri jelek nanti. Karena ada ceritanya, ada orang ketemu Nabi Yusuf. Aku membawa roti, kemudian ada burung ngematuk. Nabi Yusuf mengatakan, kau akan digantung. Digantung beneran. Nah, makanya jangan gampang cerita ke orang. Atau orang, itu sengsara nanti. Mau apa? Makanya mimpi adalah, jangan diceritakan mimpi, kecuali pertama, mimpi itu benar. Kemudian kepada orang yang Anda duga dia soleh, sehingga tidak akan mengucapkan kalimat yang tidak baik untuk Anda. Kalau Anda cerita pada orang hasut kepada anak, wah, ini bakal nyungsep kayaknya. Nah ini Anda kepikiran nanti pada akhirnya. Ya, sudahlah, mimpi-mimpi adalah mimpi kita perlu di alam nyata. Yang pertama, untuk berbakti pada orang tua yang telah mendahului kita atau guru. Lakukan 3 hal. Lakukan 3 hal. Yang pertama adalah, jangan Anda berdoa kecuali ayah bunda Anda bawa dalam doa Anda. Ingat itu penting. Dan beliau yang dibutuhkan oleh beliau hanya itu doa-doa Anda dari anak soleh. Kadang kita doa panjang lebar 10 lembar tapi ibu bapaknya lupa. Keterlaluan dia doa. Maka nomor 1 kan ibunda dan ayah Anda.
jangan Anda berdoa kecuali ayah bunda dibawa dalam doa. Sementara doa untuk ayah bunda itu gampang. Allahumma warhamhuma. Bahasa Indonesia, ya Allah ampuni beliau dan berikan kasih sayang. Yang serius mintanya, itu akan menjadi sebab diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diberi kasih sayang. Yang pertama. Yang kedua adalah, jika Anda punya kemudahan dalam urusan rezeki, seandainya ayah bunda Anda datang lalu minta, dikasih tidak? Bagi Anda yang menyesal, aku nyesal dulu belum sempat berbakti pada ibuku, tak tahu aja rezeki sudah banyak, ibunya bangkit dari kubur minta duit, dikasih tidak? Dikasih. Tapi ibu bapak kita tidak bangkit lagi dari kubur. Tanda bakti kita adalah serius. Potong dari rezeki Anda, kirimkan transfer ke orang tua Anda. Nggak pakai ATM kan? Urusan masjid, pesantren, ini perlu ketulusan. Orang gampang ngomong, oh bisa, karena tahu ibunya sudah meninggal dunia, ngomong bisa. Padahal kalau bapak ibunya hidup jadi pelit lagi. Berapa dapat gaji 2 juta, kasih berapa tuh ibumu? 500 mau? Bisa. Karena ibunya sudah meninggal dunia. Bisanya bisa bohongan. Kita bisa sesungguhnya tidak bohongan. Akan kita potong rezeki kita untuk ibunda kita. Kita tidur pondok pesantren, Allah untuk ibunda. Termasuk kebaikan-kebaikan yang lainnya selain daripada itu. Misalnya kita bisa membaca Al-Quran. Yang paling utama harta dulu. Harta untuk jadi amal yang terus mengalir bagi ibunda dan ayahanda, jadi pondok dan sebagainya, itu tanda bakti. Selain itu adalah kita bisa baca Al-Quran, hatam langsung, ya Allah pahala baca Al-Quranku itu semoga sampai. Jangan sombong. Jadi kalau Anda berderma, Anda sedekah di masjid 100 ribu, 200 ribu, Anda sedekah 100 ribu, Anda dapat pahala kok. Tapi kalau Anda ingat ibunda lalu berkata, ya Allah 100 ribu ini pahalanya sampaikan kepada ibunda, Anda dapat pahala untuk diri Anda, pahala untuk ibunda Anda, pahala sambung hati alias bakti Anda kepada orang tua. Ya. Yang ketiga adalah baik-baiklah dengan orang yang pernah dibaikin oleh orang tua Anda. Dalam sabda Nabi, min abaril birri silatuti abihi, bakti yang sangat bakti adalah Anda sambung silaturahmi dengan orang-orang yang disambung oleh orang tua Anda dulu. Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, dulu ibundamu Khadijah pernah memberikan makan orang di sana. Lanjutkan. Kalau mungkin ibu kita dulu pernah ngasih hadiah sarung ke sana, kita lanjutkan. Kemudian kita lacak, siapa sih kira-kira orang yang paling dibaikin oleh orang tua kita? Jawabnya adalah anak-anak orang tua kita. Siapa dia? Saudara. Makanya kalau ada orang rebut waris saudaranya, dia ahli neraka yang berjalan di atas bumi karena telah melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, dosa durhaka kepada orang tua karena nyakiti adiknya. Yang kedua, durhaka mengambil hak saudaranya. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Itu perebut waris ahli neraka beneran. Maka baik-baik kepada adik ini termasuk bakti pada orang tua. Aku sebagai kakak tertua, adikku jadi anakku. Aku kepada kakakku, dia sebagai ibuku. Hormat, hati-hati. Jangan sakiti anak orang tua. Nah, ini diantara cara berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia. Kemudian ada tambahannya tadi, kalau kita bersalah kepada orang yang pernah urusan dengan kita, tapi orangnya nggak ketemu, apakah itu anak, santri, bagus. Yang penting kita merasa bersalah. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Caranya adalah mohonlah ampun kepada Allah untuk Anda dan untuk dia. Ngingetnya itu ternyata yang paling penting. Ya Allah, aku dulu punya anak santri pernah aku zalimi, ya Allah ampuni aku dan ampuni dia ya Allah. Terus seperti itu. Allah Maha Kasih. Ketulusan kita lah yang menjadikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.